Yang ke-11 dari Asmaul Husna itu adalah Al-Mutakabbir. Di dalam Al-Quran Karim, kalimat ini hanya disebut satu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Menurut sebahagian ulama yang menafsirkan tentang al-mutakabbir ini, tuan-tuan sekalian, adalah huwallazi yaral kulla saghiran binisbati lidzatihi wa la yaral 'azamata wal kibriya illa li nafsihi fayanzuru ghayrahu nazara al-muluk ila al-'abid. Al-Mutakabbir itu dialah yang melihat seluruhnya itu adalah kecil dengan nisbah kepada zatnya yang mulia. Dan dia tidak melihat keagungan, tidak melihat kebesaran, melainkan milik dirinya. Maka dia memandang yang lainnya sebagaimana memandang para raja terhadap budak-budaknya. Tuan-tuan sekalian, itulah ta'rif dari nama Allah Al-Mutakabbir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui bahwa kebesaran, keagungan itu hanya miliknya, dan dia melihat selainnya itu saghiran, kecil, hina dan remeh. Tuan-tuan sekalian, maka al-mutakabbir itu adalah alladzi yattasifu bitakabbur. Orang yang bersifat dengan takabur itu disebut mutakabbir. Alladzi yattasifu bitakabbur, orang yang bersifat dengan takabur itu adalah disebut dengan mutakabbir. Takabur itu orang yang melihat dirinya itu besar, melihat dirinya mulia, punya kekuatan, punya kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Mutakabbir. Selain Allah itu adalah kecil, teman-teman sekalian. At-takabburu fillahi kamalu wa fil 'abdi nuqsan. Takabbur pada Allah itu adalah kesempurnaan. Ini supaya kita tahu. Jadi kalau Allah itu takabur, Allah menyombongkan dirinya, itu adalah kesempurnaan, keagungan Allah. Jadi kalau Allah itu takabur, bersifat takabur, Allah itu adalah mutakabbir, itu artinya Allah itu sempurna, tuan-tuan sekalian. Kalau kita yang takabur, itu merupakan kekurangan dan keaiban kita. Kalau Allah yang takabur merupakan kesempurnaan, tapi kalau kita yang takabur itu merupakan kekurangan dan keaiban. Jadi kalau Allah itu takabur, disebut itu kesempurnaan. Kenapa? Kenapa Allah itu sempurna kalau takabur? Li'annahu khaliqul aqwan biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi yarji'ul amru kulluh wa la nihayata li'azamatihi la nihayata likamalihi la nihayata liquwwatihi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun.
Jadi kenapa Allah sempurna dengan takabur itu? Li'annahu khaliqul akwan. Karena Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, tuan-tuan sekalian. Pantaslah Allah itu bersifat takabur. Biyadihi malakutu kulli syai'in. Di tangannya kerajaan segala sesuatu. Kepadanya jualah perkara kembali seluruhnya, tuan-tuan sekalian. Tidak ada kesudahan bagi keagungannya, tidak ada kesudahan bagi kesempurnaannya, tidak ada kesudahan bagi kekuatannya. Bila dia menghendaki sesuatu, dia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Pantaslah bersifat takabur. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebabnya kenapa Allah berhak untuk bersifat takabur itu. Maka kalau kita lihat ayat yang kita baca di atas tadi, tentulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan bukan sembarangan, bukan tanpa makna dan bukan tanpa isyarat. Itu ada isyarat-isyaratnya, ada maknanya. Makna pada susunan ayat itu, tuan-tuan sekalian. Makna dari susunan ayat itu mengandung isyarat yang luar biasa. Apa kata Allah? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Tiada Allah melainkan Dia. Tiada Allah melainkan Tuhan. Siapa Allah? Al-Malik. Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini susunan ini mengandung isyarat, tuan-tuan sekalian, bahwa yang berhak bernama Al-Mutakabbir itu adalah orang yang mesti mempunyai nama-nama sebelum Al-Mutakabbir itu. Mestilah dia itu Al-Malik, Raja, yang kekuasaannya tidak ada batasnya. Mestilah dia itu adalah Al-Quddus, yang maha suci dari segala kekurangan, dari segala keaiban. Al-Mutakabbir itu mestilah As-Salam, selamat dari segala macam penyakit. Mestilah Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan. Mestilah Al-Mutakabbir itu dia Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Jabbar, yang meluluskan apa yang dikehendakinya. Maka kalau ada ini, pantaslah disebut dengan Al-Mutakabbir, tuan-tuan sekalian. Adakah kita punya sifat itu? Kan begitu dia. Kalau tak ada, usah melantang lagi. Begitu dia. Kalau tidak ada itu sifat itu pada kita, dan mustahil ada, emang tidak ada, tuan-tuan sekalian, maka jangan sekali-kali kita itu bersifat takabur yang bernama Al-Mutakabbir itu. Tak enak dia. Maka dalam sebuah hadis itu ada disebutkan, tuan-tuan sekalian, bahwa pada hari kiamat itu ada 3 golongan orang yang tidak disucikan Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak berikan perhatian. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Apa dia? Yang pertama, syekhun zani, orang tua yang berzina. Malikun kadzab, penguasa, presiden yang berdusta. Ini tuan-tuan tak dipandang Allah. Walahum azabun alim, aqilun mustakbir. Apa dia? Orang miskin dan sombong. Tuan-tuan sekalian, yang kita herankan, kalau ada orang miskin itu sombong, heran kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita bersifat sombong. Kalau ada seseorang itu sombong, kenapa dia? Oh, dia kaya raya. Oh iyalah. Ada poesiki, ada ingatnya walaupun haram hukumnya. Ingat dia sombong. Kenapa? Di negeri itu dia paling cantik. Iya pura. Iko cantik tidak, kaya tidak, apapun tidak. Dia tersibuk takabur. Jangankan Allah, kita pun bolehnya. Tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka janganlah kita sekali-kali bersifat takabur itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk bersifat takabur. Kalau manusia yang takabur, tuan-tuan sekalian, nuqsanun wa aibun, itu merupakan kekurangan dan keaiban. Karena tidak punya kekuatan apa-apa, tuan-tuan sekalian. Jadi manusia ini tidak bisa ya meluluskan sesuatu. Esok ingin ke suatu tempat, boleh jadi bisa, boleh jadi tak bisa. Esok ingin makan ini, esok ingin minum ini, boleh jadi bisa, boleh jadi tidak bisa. Tak bisa, tuan-tuan, disebut disifat takabur itu. Kalau kita tidak ada sifat-sifat di atas, kemudian kita merasa besar, kemudian kita merasa mulia, itu adalah aib, ada kekurangan dalam diri orang ini. Maka Imam Ali berkata, qala Imam Ali karramallahu wajhah, wa ma takabbara ahadun illa li nafsin wajadahu li nafsih. Tidaklah bersifat takabur seseorang manusia melainkan ada kekurangan, ada cacat dalam diri orang itu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang yang bersifat takabur itu adalah orang yang tidak sehat akalnya. Ini mesti kita tahu. Orang yang tidak sehat akalnya. Orang yang punya akal sehat, akal yang sempurna, la yattasif bitakabur, dia tidak akan bersifat takabur. Yang bersifat takabur itu adalah yang punya akal tak sehat, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita merasa besar, kalau kita merasa mulia, itu menunjukkan kurangnya akal kita. Menunjukkan kejahilan kita, tuan-tuan sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, akan Allah hinakan dia, Allah gugurkan dia, tuan-tuan sekalian. Jadi suatu saat Allah akan hinakan dia. Orang yang sombong ini, macam mana pun kekuatannya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam majlis ilmu ini kita sudah banyak bercerita tentang kejatuhan orang-orang yang bersifat sombong itu. Kita sudah mengisahkan tentang Fir'aun, kita sudah mengisahkan tentang Namrud, kita sudah mengisahkan tentang Qarun, kita sudah mengisahkan tentang Abu Jahal. Semuanya binasa, tuan-tuan sekalian. Kita mengisahkan tentang kaum 'Ad, kaum Samud dan lainnya. Allah binasakan orang-orang atau golongan yang bersifat takabur itu, tuan-tuan sekalian. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis ada disebutkan, dikisahkan. Tuan-tuan sekalian, ini kisahnya unik, disebutkan dalam Nuzhatul Majalis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang terhampar luas, indah, begitu indahnya, tuan-tuan sekalian, bumi yang terhampar luas, tidak ada yang menghalangi pandangan kita.
Karena indahnya bumi ini, si bumi merasa hebat. Bumi ini merasa hebat. Ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bumi, baiknya aku, indahnya aku, kata bumi tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau kalau ada yang merebut sifat Allah. Indah itu adalah sifat Allah. Dan bumi mengaku dia indah. Hebatnya aku, indah aku ini. Lalu Allah turunkan ke bumi yang terhampar luas itu gunung-gunung, tuan-tuan sekalian. Di sana sini ada gunung. Kalau orang Malaysia sebut Gunung Danang. Ya, di mana-mana ada gunung, tuan-tuan sekalian. Bumi yang terhampar luas, yang indah itu hilang indahnya. Kata dalam kitab Nuzhatul Majalis. Kenapa? Karena bumi sudah terkotak-kotak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu bumi menjadi rendah hina karena Allah datangkan gunung-gunung itu, tuan-tuan sekalian. Seperti pipi kita lah. Kan indah dia, mogah kita, tumbuh jerawat, sudah. Ayo, indah pipi kita ada jerawat, jadi tak indah pipi kita itu. Maka samalah permisalan itu bumi tadi, tuan-tuan sekalian. Datar rata merasa indah, Allah datangkan gunung. Lalu bumi itu tidak sebagus dulu lagi. Bumi contoh orang yang Allah rendahkan, tuan-tuan sekalian. Gunung Opo yang masa indah dia. Artinya gunung merasa nampak hebat. Kenapa? Karena gunung dia merasa bisa mengalahkan bumi. Lalu merasa hebat pula gunung, tuan-tuan sekalian. Bumi yang begitu bagus hancur berantakan. Karena aku kata gunung, ya, kata gunung, bumi yang begitu hebat, indah, berantakan. Itu kalau aku, kata gunung. Allah tidak suka dengan sifat gunung. Lalu Allah ciptakan al-hadid, besi dan wasi, tukang besi. Hadid itu adalah besi. Allah ciptakan wasi dan oleh Allah ciptakan hadid dan wasi, dan si wasi dipahatnya gunung-gunung itu. Besi itu untuk memahat gunung-gunung tadi, tuan-tuan sekalian. Gunung yang awalnya bagus, indah, menjadi tidak bagus, berantakan, hancur karena si hadid, karena besi tadi, tuan-tuan sekalian. Maka si besi tadi pun menjadi merasa hebat, dapat mengalahkan gunung yang besar itu. Allah tidak suka kepada besi. Ini kata Nuzhatul Majalis. Ada ngajilah dulu. Ya. Allah tidak suka dengan besi karena dia mengaku hebat. Allah turunkan api, tuan-tuan sekalian. Hadid yang begitu kerasnya, lembut, dibantai oleh api. Luluh dibantai oleh api. Kemudian api pun merasa hebat. Lalu Allah kirim makhluk Allah bernama Al-Ma, yaitu air. Bagaimanapun kuatnya api, datang air, api pun padam. Air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Allah kirim ar-rih. Rih itu artinya angin. Air yang tenang di laut, air menjadi bergelombang 3 meter, 4 meter, bahkan lebih, tuan-tuan sekalian. Gara-gara angin datang, laut bergelombang, tak berketentuan. Angin pun sombong. Lalu Allah datangkan an-nas, manusia. Manusia kok banyak akalnya supaya tak masuk angin. Banyak akal. Jadi silangnya dulu, tuan-tuan sekalian, luar biasa. Asal ada budak masuk angin, ambil minyak lampu, dikasih
bawang merah, disapu, botak, panjang akalnya. Jadi Allah kirim an-nas manusia banyak akalnya, panjang akalnya, macam mana supaya tidak masuk angin. Manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, maka Allah kirim satu makhluk Allah namanya an-naum, tidur. Tuan-tuan sekalian, manusia kalau sudah tidur, usah cakap lagi. Ya, tidak ada daya upaya lagi. Kemalingan, kebakaran, kehilangan tak sodak. Kenapa? Bagaimanapun hebatnya manusia itu, kalau sudah tidur, lemah, tak bisa diapa-apakan. Kata tidur, manusia yang pintar sama aku tak tahan, kalah. Kata tidur, tidur pun sombong. Allah kirim marad, yaitu sakit. Bila datang sakit, tuan-tuan sekalian, tak bisa tidur. Cobalah di antara kita yang pernah sakit gigi, sakit gigi, kadang-kadang dulu silang kalau sakit gigi, dah ambil paku, dipukulkan ke dinding, sakit juga. Dah sakit gigi tu, udah banyak dah kita menengok sakit gigi, tak bisa tidur. Lalu sakit merasa hebat, dan menyombongkan dirinya. Lalu Allah kirim makhluk Allah namanya maut, mati. Yang sakit tadi datang mati ya, tuan-tuan sekalian. Yang sakit jadi diam, mati pun sombong karena mematikan. Sakit sombong, datang mati, habislah tuan. Diamlah dia untuk selamanya di dunia ini. Lalu mati pun sombong, tuan-tuan sekalian. Makanya nanti di hari kiamat kelak, dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang sekali, kelak kematian ini dia akan dijadikan dalam bentuk kibas. Dan kibas ini akan dibawa ke suatu tempat di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga. Dan kibas ini disembelih, tuan-tuan sekalian. Berakhirlah kematian, tak adalah mati lagi. Yang di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka. Ini contoh, setiap ada yang kuat, akan ada yang datang menghancurkan kekuatan tadi, tuan-tuan sekalian. Dan hadis itu tidak kita bacakan karena hadis panjang sekali. Maka kalau di sebuah negeri itu ada orang yang sombong, tuan-tuan sekalian, pasti ada yang menghancurkannya, menghancurkan orang yang sombong itu, baik individu ataupun pemerintah, tuan-tuan sekalian. Yang sombong pasti Allah hinakan. Kapan? Tunggu saja tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil mutakabbir an ya'taqida ma'na at-takabbur lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir ini yang pertama. Jadi kalau kita ini beriman dan kita yang sudah ke-11 ini, tetap sampai kalau kita beriman kepada Al-Malik, beriman kita kepada Al-Qudus dan seterusnya. Dan apabila kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir ini, maka keimanan kita akan membuahkan akhlak kepada kita. Pertama, ayya'taqida ma'na takabbur lillahi ta'ala wahdah. Dia mengiktikadkan bahwa takabur itu hanya milik Allah semata. Yang berhak takabur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayyatawadha lillahi wa li khalqillah. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, dia mesti tawadhu bagi Allah
dan tawadhu bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir, kita akan tawadhu baik kepada Allah, baik kepada manusia. Macam mana tawadhu kepada Allah? At-tawadhu lillahi, tawadhu bagi Allah atau kepada Allah, alla yara li nafsi syai'an mu'taddan bih. Dia tidak menganggap dirinya itu sesuatu di hadapan Allah. Dirinya dia menganggap dia tidak ada arti apa-apa, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yanqadu lillahi ta'ala wa yamtasilu amrahu wa yajtanibu nahya. Maka orang yang tawadhu kepada Allah itu, dia tunduk bagi Allah, menjunjung perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir ini, kita akan tawadhu kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Ini tawadhu namanya. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut tawadhu bagi Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawadhu li khalqillah atau li khalqihi. Adapun tawadhu bagi makhluk itu adalah alla yara nafsahu khairan min ghairihi. Inilah tuan-tuan tak kalah hebatnya, bahwa dia tidak melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Baik dalam rupa, baik harta, baik jabatan maupun ibadah, tuan-tuan sekalian. Jangan coba-coba kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangankan sesama Islam, kepada orang kafir pun kita jangan coba-coba kita merasa baik, lebih baik dari orang kafir. Kenapa? Karena boleh jadi di akhir hayat orang kafir itu bersyahadat, dan boleh jadi kita di akhir hayat kita yang sudah mengenal Islam ini rupanya murtad, tuan-tuan sekalian. Hati-hati. Jangan coba-coba kita merasa lebih baik dari orang kafir. Pandang dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang Islam yang belajar Islam bertahun-tahun akhirnya murtad, bahkan menjadi orientalis. Banyak sekali. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, wa ayyara ghairallahi sigharan hatta la yahtam bihi wa la yata'allaq bihi siwallahi ta'ala. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir, kita melihat selain Allah itu kecil, dalam arti tidak bisa dijadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya percaya pada Allah, percaya kepada janji-janji Allah. Dia hanya menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung, tuan-tuan sekalian. Mengenai takabur ini, kebalikannya adalah tawadhu, dan kita diperintahkan untuk tawadhu. Dan contoh terbaik orang yang tawadhu itu adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah adalah seorang yang sangat tawadhu kepada sahabat-sahabatnya. Beliau pemimpin, tapi beliau tawadhu kepada sahabat-sahabatnya. Beliau punya istri, tawadhu kepada istri-istrinya. Kepada anak-anak, beliau dahulu yang mengucapkan salam assalamualaikum kepada anak-anak itu, tuan-tuan sekalian. Itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan kemuliaan beliau sebagai seorang nabi yang penuh dengan keteladanan.
Ketika sampai di daerah Kuba, semua orang mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Semua orang memandang kepada Abu Bakar. Orang itu menyangka Abu Bakar itulah Nabi. Mungkin karena untanya, mungkin karena pakaian dan lain-lainnya. Agaknya itu, tonton sekalian. Semua orang kebanyakan melihat kepada Abu Bakar. Mereka tak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Setelah sampai di tempat tujuan di Madinah, turun Nabi dan duduk, dan Abu Bakar menaungi Nabi dari sinar matahari. Baru taulah manusia mana Nabi, mana Abu Bakar itu. Di sini tuan-tuan sekalian, di Besilan ini selalu dibacakan tentang kitab Al-Barzanji. Bagaimana Syekh Ja'far Al-Barzanji mengisahkan dalam syair-syair itu. Apa kata beliau? Mudah-mudahan saya masih ingat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah ini orang yang sangat pemalu, syadidal haya'i wat tawadhu, dan sangat tawadu. Padahal beliau ini kaya, tuan-tuan, punya harta di timur dan di barat, beliau ini pemimpin dan lain-lainnya, tapi syadidat tawadhu, sangat tawadu beliau. Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Ini Rasulullah. Macam mana dia? Sendalnya itu beliau sendiri yang menjahitnya, kalau robek, kalau koyak. Beliau gembala sendiri kambing-kambingnya. Ini pemimpin tapi menggembala kambing. Susu kambing itu beliau sendiri yang memerahnya, yang mengambil. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Dalam menjalankan tugas untuk keluarga itu, beliau jalankan dengan khidmat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lain lagi? Kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Beliau ini adalah Nabi yang suka duduk bersama orang-orang fakir dan miskin, bukan dengan pejabat-pejabat, tidak. Justru beliau bangga duduk bersama orang fakir miskin. Mungkin terbalik dengan kita, bangga kita bersahabat, berkawan dengan orang-orang pejabat. Itu Syekh Wa'rokan itu dalam salah satu wasiatnya. Apa kata beliau? Ya, ini dipahamilah sendiri. Jangan terlalu dokek. Jangan terlalu dokek dengan pejabat. Takut, kata beliau. Jangan terlalu dokek dengan pejabat. Kalau terlalu dekat, mungkin di antara yang dapat kita maknai, kita terjemahkan. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak diberi, keluh lidah ini untuk bercakap, tuan-tuan sekalian. Karena terhutang budi, karena banyak terhutang budi, tak mampu untuk bercakap, bertindak dan lain-lainnya. Itu salah satu wasiat beliau. Makanya ketika beliau di sini, tuan-tuan sekalian, ketika pejabat besar dari negeri Belanda datang ke Besilam ini, di khalayak ribuan orang ada di kampung Besilam yang Islam, yang kafir. Makanya kita kalau datang orang kafir tak ada masalah. Kenapa? Di zaman itu orang kafir datang juga. Bahkan pemimpin Belanda datang kembali, ratu pemimpinnya dari utusan ratunya. Dihadiahkan kepada Syekh Rokan bintang emas. Adakah beliau menganggarkan diri? Tidak. Beliau tidak senang. Tapi tidaklah beliau ketika diberi kemudian dibalikkan koci hati nanti. Setelah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, beliau kembalikan bintang emas itu. Tak mau beliau, tuan-tuan sekalian. Inilah yang mau kita contoh ini. Jadi Besilam ini mencapai kemuliaannya dengan billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu, ini tuan-tuan khalifah, supaya kita tahu bahwa Besilam sampai ke puncak kemuliaan di zaman itu bukan karena apa-apa, karena kemuliaan pemimpinnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Dengan apa mulia? Billah, dengan Allah. Sedangkan mulia dengan Allah, kemuliaan yang kekal abadi, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, karena itu tidak bersifat kekal, tuan-tuan sekalian. Ini Besilam ini pernah mencapai kemuliaannya.
Makanya bersilam ini dia, ya, kita tidak ingin ada asumsi. Tadi datang tamu tadi, jauh dari Jawa, kiai dari Jawa. Dia kita lama berbicara. Jadi dulu orang kalau datang ke bersilam itu, yang nampak itu kemuliaan. Dan itu sangat kita jaga. Jangan orang punya pandangan, punya asumsi bersilam itu karena ini, karena itu. Ya muncul akhirnya dibuat-buat. Tidak begitu dia Tuhan. Karena kemuliaan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalaq-Syabandi. Jadi tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW itu mulia billah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hidup beliau, hayat beliau, tadi sudah saya sampaikan, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'hum. Goma beliau itu duduk sama-sama orang fakir miskin. Ditengoknya ada orang fakir miskin duduk bersama mereka. Bahkan beliau kalau berjalan, pernah pun Allah tegur beliau, wasbir nafsaka, dan surah Al-Kahfi itu. Di sekeliling beliau itu adalah orang-orang desa, orang-orang kampung, sehingga terdetik di hati beliau, terdetik lewat sedikit saja tuan-tuan sekalian. Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah, Ammar, itu orang-orang yang tidak terpandang di dalam kalangan itu. Orang dikatakan orang-orang yang kelas rendah, tapi Rasulullah bersahabat dengan mereka. Dan Allah katakan, itulah sahabatmu yang terbaik, wahai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Kalau ada orang sakit, beliau pun datang, baginda datang di Koba, aku sakit. Makanya kalau Rasulullah imam, kadang-kadang Rasulullah berbalik ke belakang, ditengok ke belakang. Ditengok ini. Mana fulan bin fulan itu? Mana dia? Kalau tak ada, ditanyanya, dicarinya, tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang sakit, dijenguk. Itu ada dalam sebuah hadis, dan hadis itu pernah kita sampaikan di majlis ilmu ini. Allah bertanya kepada seorang hamba, kepada kita, kelak Allah akan bertanya kepada kita, kenapa engkau tidak beri makan aku? Hamba bertanya, ya Allah, macam mana aku beri makan engkau? Kata Allah, kenapa engkau tidak beri minum aku? Ya Allah, kenapa, macam mana aku beri minum engkau? Kata Allah, kenapa engkau tidak lihat aku, jenguk aku? Kata hamba, ya Allah, macam mana cara aku menjenguk engkau? Kata Allah, kalau engkau tidak beri makan orang fakir miskin, engkau tidak beri makan aku. Engkau tidak beri minum orang kehausan, itu artinya engkau tidak beri minum aku. Engkau tidak menjenguk orang sakit, itu artinya engkau tidak menjenguk aku. Begitu halusnya kata-kata ini tuan-tuan sekalian. Wa yusyayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Kalau ada orang meninggal, beliaulah orang pertama yang melayat jenazahnya itu. Wa la yahqiru faqiran, dan beliau tidak pernah menghina orang miskin, orang fakir, tak pernah tuan-tuan sekalian. Nanti di akhirat kalau kita menghina orang fakir miskin, nanti kita gigit jari, kita tengok dia masuk surga, kita tak masuk surga, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan inilah di antara syarah dari nama Allah Al-Mutakabbir, tuan-tuan sekalian. 3 macam, itulah buah keimanan kita pada nama Allah Al-Mutakabbir. Yang pertama, kita percaya hanya Allah yang bersifat takabur. Yang kedua, kita tawaduk pada Allah dan tawaduk pada makhluk Allah. Dan yang ketiga, bahwa selain Allah itu adalah kecil, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bersifat tawaduk. Amin ya rabbal alamin.